Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Trindra Gunawan. Saya dari kelas IFB 2M dan nomor absensi saya adalah 1911035. Di sini saya ingin membuat tugas ujian akhir semester dari mata pelajaran komunikasi publik. Ini tugas ini diberikan oleh Bapak Widi sebagai yang sudah saya tadi bilang tugas semester akhir. Di tugas ini adalah untuk membuat video tentang pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Jadi itu sebagai judulnya. Berikutnya, ini sebelum saya membahas tentang pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT, pertama-tama saya akan memberikan penjelasan dulu pengertian dari komunikasi publik itu sendiri. Komunikasi publik atau biasa dikenal dengan public communication, yaitu bahasa Inggrisnya, adalah proses komunikasi kepada banyak orang ataupun bisa dibilang publik. Setiap penyampaian pesan atau informasi yang ditujukan kepada orang banyak bisa disebut juga komunikasi publik. Komunikasi publik bisa pula bermakna proses komunikasi kepada publik untuk menyampaikan sebuah informasi yang berkenaan dengan kepentingan publik. Jadi kalau itu berhubungan dengan publik dan berkenaan dengan kepentingan publik, itu bisa dikatakan dengan komunikasi publik. Komunikasi publik itu pun dikenal dengan banyak nama atau istilah. Ini seperti semacam kata lain dari komunikasi publik itu. Bisa kita sebut sebagai urusan publik atau public affair bahasa Inggrisnya, informasi publik atau public information bahasa Inggrisnya juga tadi itu, atau hubungan publik, public relation atau PR. Kalau di pekerjaan biasanya kita bisa sebut dengan humas, hubungan masyarakat. Untuk slide berikutnya ini kita akan membahas tentang sarana komunikasi publik itu. Jadi nggak cuma hanya berbicara di depan publik, tapi juga bisa mempunyai sarana lain. Saluran komunikasi publik adalah sarana atau media apapun yang bisa menjangkau publik, termasuk ini yang saya tadi bilang, media massa itu juga bisa disebut dengan komunikasi publik. Surat, rapat umum, aksi demonstrasi, media online, SMS, surat pembaca, reklame, dan juga spanduk. Seperti yang saya tadi bilang, komunikasi publik itu tidak hanya berpidato di depan publik atau berorasi, bisa digunakan sebagai kita juga bisa menggunakan media massa supaya menjadi tempat kita untuk berapresiasi, untuk menyampaikan apa yang kita ingin, pendapat kita kepada masyarakat luas. Kalau itu berkenaan dengan kepentingan publik. Komunikasi publik memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesannya dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Jadi kita harus mahir untuk berbicara dan juga mahir untuk menulis tentang apa yang kita inginkan. Itu salah satu syarat supaya bisa yang kita sampaikan itu dikenai oleh publik. Komunikasi publik paling efektif adalah melalui media massa, seperti yang tadi bilang, disebut komunikasi massa atau mass communication. Ciri utama, ini slide berikutnya, ciri utama komunikasi publik. Karakteristik utama komunikasi publik adalah berisi pesan yang penting diketahui publik, dikenal dengan information publik. Jadi kalau kita berorasi tanpa menyampaikan pesan, itu bukan komunikasi publik namanya. Itu cuma kita kayak semacam mengoceh di depan tanpa adanya informasi yang disampaikan. Itu bukan komunikasi publik namanya. Yang dikomunikasikan menyangkut urusan publik. Nah, seperti yang tadi saya bilang, harus mempunyai makna atau mempunyai harus mempunyai sesuatu yang bisa disampaikan. Tidak cuma unek-unek doang, harus mempunyai informasi yang bisa ditukarkan dari apa yang kita punya atau yang diharapkan menggugah orang banyak. Jadi kita harus berorasi dan kita harus menggugah orang banyak. Itu ciri komunikasi publik. Berikutnya adalah pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Nah, ini kita langsung masuk ke titik poin dari apa yang saya ingin sampaikan di tugas ini. Pada dasarnya, hampir semua pekerjaan yang ada sekarang biasanya akan membutuhkan setidaknya minimal interaksi dengan sesama karyawan ataupun juga sesama bos kita. Jadi kerjaan ini tidak hanya individual saja di dalam ruang lingkup pekerjaan, itu tidak hanya individual saja. Kita harus berinteraksi dengan orang-orang lain. Tidak cuma hanya bos atau karyawan kita, itu kita bisa juga berkomunikasi dengan publik. Makanya penting sekali namanya bisa berkomunikasi publik kepada orang-orang lain. Dan ini akan makin kentara jika kita bekerja di bidang publik. Nah, seperti yang saya tadi bilang, di mana kita bertemu dengan publik umum. Kalau kita bergerak di bidang marketing,
itu pasti kita akan bertemu dengan banyak orang kan, dan ini harus kita diwejangi, harus mampu berkomunikasi di depan umum, di depan orang banyak. Nah, walaupun nampaknya tidak perlu yang saya tadi bilang, namun kemampuan untuk bisa berbicara di depan publik menjadi nilai tambah bagi tenaga IT. Jadi kalau misalnya ada dua individu yang ahli dalam bidang IT, tapi yang satunya memiliki kemampuan berbicara di depan publik, maka petinggi-petinggi atau bos-bosnya pasti akan memilih orang yang mampu berbicara di depan publik, karena kemampuan untuk berbicara di depan publik atau komunikasi publiknya di atas rata-rata, maka berarti dia mempunyai leadership yang tinggi dan dia mampu bekerja bersama orang lain. Kalau orangnya terlalu introvert atau tidak bisa bekerja dengan orang lain, maka bos itu akan semacam sungkan untuk mengangkat pegawai tersebut. Jadi komunikasi juga harus dijunjung tinggi bagi orang yang ingin bekerja di bidang-bidang IT sekarang. Terlebih jika mereka perlu menjelaskan pekerjaan mereka ke klien dan bos di pertemuan. Nah, ini juga kalau misalnya mendapatkan tugas dari atasan atau kita harus mempresentasikan sebuah produk, kita harus mampu berbicara di depan publik atau setidaknya berbicara di depan beberapa orang untuk menampilkan presentasi kita. Jadi kalau kita tidak bisa berbicara di depan publik atau kita gugup atau kita malu, itu bakalan bermasalah sekali kalau misalnya ke depannya kita menjadi pegawai tetap gitu. Kemampuan ini hanya bisa dikembangkan dengan latihan yang terus menerus. Jadi tidak mungkin semua orang itu langsung bisa berbicara di depan publik secara lancar, pasti harus bertahap. Nah, tapi kalau kita tidak memulainya dari sekarang, itu nggak bakal bisa maju sama sekali. Jadi pertama-tama itu adalah langkah pertama, latihan terus menerus. Bisa saja kita berbicara di depan cermin atau kita berbicara sendiri gitu kan. Asalkan kita terus melatihnya, itu bakalan makin lama makin meningkatkan kepercayaan diri kita. Materi berikutnya adalah pelatihan komunikasi publik. Jadi ini kayak semacam tips dari saya supaya kalian bisa meningkatkan kemampuan berbicara kalian di depan publik. Jika sebuah lembaga atau instansi mengadakan pelatihan komunikasi publik, maka materi pelatihannya bisa banyak. Intinya, pelatihan komunikasi publik itu melatih kemampuan atau keterampilan komunikasi lisan maupun tulisan. Jadi kalian harus melatih nggak cuma hanya berbicara di depan publik saja, tapi harus melatih tulisan kalian atau kemampuan kalian untuk membuat wacana dalam bentuk tulisan. Berikut ini pilihan materi pelatihan komunikasi publik, bisa salah satunya saja. Kalian bisa memilihnya, bisa salah satunya saja, beberapa atau mungkin semuanya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mempunyai skill komunikasi publik tapi secara lisan boleh, secara tulisan boleh, tapi secara keseluruhan juga boleh kalau kalian untuk mengasahnya lebih dalam lagi. Pertama adalah teknik public speaking, pidato, berbicara di depan umum. Jadi teknik pertama ini kalian harus, kalau misalnya ingin berbicara di depan publik secara lancar, kalian harus berpidato, berlatih untuk berpidato seperti berbicara di depan umum, supaya kalian meningkatkan kepercayaan diri kalian juga dan juga bisa menyampaikan sebuah pendapat. Dan juga di pidato, kalau berpidato ini kan juga harus membuat pidato. Nah, ini untuk melatih juga tulisan kalian untuk berkomunikasi publik. Teknik presentasi ini hampir sama seperti pidato. Bedanya kalau teknik presentasi ini tidak hanya di depan halayak yang banyak banget. Presentasi kayak lebih semacam di ruang tertutup, dan juga orang-orangnya juga terbatas, tidak kepada terlalu luas orang-orangnya. Teknik menulis di media massa, menulis berita atau artikel opini. Ini juga kita bisa melatih komunikasi publik kita dengan mengirimkan artikel-artikel yang kita punya kepada penerbit, supaya kita bisa melatih kemampuan kita untuk menulis artikel. Sangat simpel sekali sih sebenarnya, tinggal tulis di media sosial, nanti kita kirimkan ke media massa gitu. Teknik berbicara di radio dan televisi, ini juga bisa kita lakukan kayak semacam kita datang ke talk show gitu, asalkan kita memang sudah terkenal sekali berarti ya, supaya nanti bisa diundang kepada talk show atau radio gitu, supaya kita bisa menjadi tamu, supaya berbicara di depan umum. Walaupun di radio kita tidak bertemu secara orang banyak, tapi kan itu bakal didengar orang banyak. Nah, itulah kita harus melatih kemampuan kita berbicara di situ. Mungkin sampai situ saja kali apa yang materi saya bawakan. Kalau ada kurang atau mungkin kritikan, bisa disampaikan ke saya. Bisa ditulis juga di komen di bawah ini, di kolom komentar.
kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.